Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas liputan Sumbawa, balik lagi bareng aku Mujiati dalam segmen Ngobrol bareng Gen Z. Oke, teman-teman, hari ini di episode 20 aku udah dibersamai sama narasumber yang luar biasa. Kita kenalan dulu. Halo, Kak. Halo, Oke, Kak boleh Muji. kenalan dulu nih, Kak. Boleh. Kakak asalnya dari mana? Namanya siapa? Aku udah kenal ya, tapi ini buat teman-teman nih. Silakan, Kak. Namanya Ainur Rohmah Aulia, asalnya dari Lampung. Salam Lampung. Oke. Meskipun aslinya juga bukan dari Lampung ya, pendatang. Oh, jadi emang Aslinya Jawa. mix gitu ya, Kak, ya? Sama Oke, Bengkulu. siap. Terus sekarang Kakak kesibukannya apa nih, Kak? Kesibukannya saya umum aja sih. Oke. Ya, paling menjalankan kewajiban sebagai istri kepada suami, sebagai ibu kepada anak-anaknya, dan juga ya murojaah. Dan kebetulan saya juga senang banget ya dengan kegiatan sosial Masya kemanusiaan. Allah. Jadi saya juga sering ikut suami nyalurin bantuan. Ya, bantuan entah itu kursi roda, Mm-mm. kaki palsu, dan bantuan-bantuan lainnya yang bisa disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Oke, Masya Allah sangat Itu luar sih. biasa ya. Aku baru nanya tentang kesibukannya aja, aku udah insecure. Oke, jadi disclaimer ya teman-teman, beliau ini dengan wajah mungilnya, tapi beliau ini sudah menikah dan sudah punya 2 anak, Masya Allah, comel banget. Nah, jadi kita akan cari tahu gitu ya. Kakak kalau nggak salah KTP-nya udah Sumbawa ya sekarang? Iya, alhamdulillah udah Sumbawa Oke, karena jadi kita ngikut. akan cari tahu kenapa sih dari Lampung KTP-nya bisa berubah ke Sumbawa. Yap. Karena hari ini kita akan ngebahas tema tentang asmara Gen Z. Tapi bukan tentang sinetron yang lagi viral ya teman-teman. Karena hari ini kita ngebawain tema tentang emang iya nggak pacaran itu aneh. Nah, Aneh nggak sih? tau gak sih Kak kenapa aku ngambil tema ini? Kenapa? Karena sekarang di kalangan masyarakat gitu ya, Mm-mm. kalau anak muda nggak pacaran itu dianggapnya aneh. Mm-mm. Ya nggak Bener sih? banget, bener banget. Bahkan ketika kita misalnya kadang kalau misalnya lagi pulang kampung nih atau lagi di mana gitu ya, itu Mm-mm. tuh sering ditanyain kayak pacarnya mana? Emang iya sekarang masih ada orang yang nggak pacaran kayak gitu, suka ditanya-tanyaan gitu. Bahkan kalau di kampung itu orang lebih mikirnya kayak oh kalau nggak pacaran nih anak berarti nggak laku nih gitu ya, Iya, nggak bener, punya bener banget. pacar gitu. Makanya kenapa Mm-mm. hari ini aku pengen sharing supaya sharing ini tuh bisa ngebuka wawasan teman-teman Kak, bahwasanya kita nggak pacaran tuh nggak aneh kok gitu. Kita fine fine aja dengan kehidupan yang tidak berpacaran ini gitu ya. Palingan rada iri sih sama yang oke oke oke. Kita lanjut. Nah, pertama aku mau nanya pendapat Kakak dulu nih terkait statement masyarakat yang menganggap bahwasanya anak muda tuh kalau nggak punya pacar tuh aneh gitu. Itu menurut Kakak tuh gimana? Ya sebenarnya adanya stigma itu tuh muncul bisa jadi karena pengaruh lingkungan juga ya kamu Ji ya. Iya Kak, Pengaruh bener-bener. lingkungan, keluarga, bahkan ya seperti yang kamu Ji bilang Mm-mm. tadi, orang tua tuh juga bisa ikut andil. Iya, Karena banyak banget bener. ya, pasti kamu Ji juga familiar gitu. Orang tua zaman sekarang itu justru malah menjadikan ajang pacaran anak-anaknya itu sebagai gengsi-gengsian. Iya, Ya, bener. sebagai gengsi-gengsian. Justru kalau misalnya anaknya ini nggak punya pacar, Mm-mm. dipertanyakan nih normal Iya, apa enggak bener. sih anak Kayak aku kamu gitu. tuh suka sama lawan jenis gak sih? Ah, Sampai iya segitunya tau bener gak sih Kak? banget. Iya. Dan kalau misalnya nih anaknya laki-laki ya, kalau misalnya nggak punya pacar, waduh, anak saya nih normal apa Iya, enggak? bener bener bener. Dia Bahkan suka ada sama kejadian emang perempuan atau bener kayak enggak gitu? gitu. Iya kan, selalu ditanya-tanyain, ayolah bawa cewek lah ke rumah, masa Iya. nggak pernah bawa cewek? Iya, Atau bener bener jangan-jangan bener. anak saya ini melambai atau gimana gitu ya? Heeh. Eh, Terus kadang kalau misalnya anaknya perempuan, kadang Heeh. dikhawatirkannya apa jangan-jangan anak saya ini terlalu banyak kriteria, terlalu selektif, jadi Iya, susah dapet standarnya terlalu cowok tinggi gitu gitu ya. ya. Iya, jadi ya nggak nggak ini ya nggak familiar gitu kan Iya, bener. dengan pembahasan seperti itu. Jadi yang harus kita luruskan adalah stigma itu yang ada di Mm-mm. masyarakat. Jadi yang sebenarnya aneh itu adalah yang pacaran. Yang pacaran yang Harusnya ya, aneh harusnya gitu. ya. Ya Oke oke contohnya oke. gini aja deh. Heeh. Meskipun kamu Ji sama teman-teman mungkin sering dengar ya dengan Mm-mm. percontohan seperti ini. Misal ada 2 permen, Mm-mm. yang satunya masih tertutup rapat, sementara yang satunya sudah kebuka. Mm-mm. Kemudian keduanya ini jatuh ke atas tanah.
pasir-pasir lah gitu ya. Iya, jatuh ke Biar ada atas topping-toppingnya. tanah. Cokocip gitu ya. Iya, iya. Dan yang masih dalam bungkusan ini masih rapi gitu ya, permennya masih tetap terjaga dalam bungkusan. Sementara yang sudah kebuka ini keluar dari bungkusannya, Iya, bener. keinjak-injak orang, kemudian kena debu Iya, gitu ada kan, kena topping-toppingnya angin, jadinya kan. bener banget. Nah, kalau misalnya di posisi seperti itu, kamu Ji nih disuruh milih di antara keduanya, kamu Ji bakal milih yang mana kira-kira? Pilih yang masih tertutup rapat insya Allah. Iya, ya itu bisa dicontohkan juga seperti kita manusia. Kita tuh manusia sama-sama berdiri di atas tanah, sama-sama kena ujian juga, Iya, entah bener. angin, topan, badai, Iya. hujan gitu ya, sama-sama Lengkap lah pokoknya intinya. sama-sama kena ujian. Yang membedakan kita itu cuman bagaimana cara kita menjaga kualitas diri kita. Iya, bener banget ya. Ibaratnya helm SNI dan non SNI. Iya, Sekali bener. banting pecah satunya masih kuat Iya, gitu ya. bener Jadi tergantung banget. gimana kita ngejaga Menjaga diri kualitas kita. diri kita. Bener. Tapi kakak pernah nggak sih ngadepin kasus yang kayak gitu, misalnya ditanya nih gitu, mana pacarnya Ain gitu, kakak jawabnya apa nih? Kalau kadang kan kita pas masa-masa kuliah tuh ada ya, pas masa-masa KKN atau apa gitu. Dan Muji tuh pernah ngalamin gitu pas KKN tuh kayak masyarakatnya tuh suka heran, emang iya sekarang masa iya sih nggak punya pacar, jadi kayak jawabnya gimana ya Bingung gitu gitu ya. karena kalau kita nanti bawain hadis la taqrabu zina nggak mungkin Nanti itu orang-orang bakal kayak nyampe gitu Mas cabut Uji. Jadi langsung kayak lari. gimana ya kak, gimana cara ngejawab kalau misalnya ada orang-orang yang nanya kita kayak gitu? Yang nanya-nanya kayak gitu, ya jawab aja ada. Tapi Terus kan kalau bohong. ditanya, lu nggak bohong, beneran ada. Tapi nanti pas saatnya tiba itu akan ada. gitu Tapi untuk sekarang ya belum ada dulu lah. Kenapa harus diada-adain gitu? Kalau misalnya ditanya mana pacarnya, ada, mana? Ya nanti ku kasih tahu kalau udah ada gitu. Tuh ternyata Ini jawab gitu caranya aja, simple kan. Oh bohong nih gini segala macam, diamin aja. Karena nggak ada faedahnya juga iya kita. sih, karena ibaratnya kalau kita nggak jawab pakai hadis atau pakai ayat kayak ih soalim banget lu gitu. Soalnya takutnya dikatanya kayak gitu ya. Karena ibaratnya sebenarnya pun bukan tentang hal itu, ibaratnya ya kita pengen ngejaga diri kita aja. Iya, gitu. bener banget. Jadi itu lebih logis ya untuk ngejawab di masyarakat dengan bahasa kayak gitu ya. Ada, nanti tunggu aja gitu ya kayak. Iya, tunggu aja waktunya, nanti bakal ditunjukin. Oke, jadi jawab aja kayak gitu ya kak ya. Oke. Ya semoga aja jodohnya belum di surga ya. Aduh agak ngeri. Tapi kak, itu kan kalau misalnya pertanyaan skala pacar ya, kadang kita masih ya gampang lah ngelesnya gitu. Tapi kadang nih kalau ini aku mau nyenggol dikit generasi 90-an sama 2001 2002 ya. Karena kebetulan yang kelahiran 2001 sama 2002 tuh sekarang OTW 24 dan 23 tahun ya. Aku Mohon kelahiran disadarin. 2010. Oh, Masya Allah sangat muda sekali. Nah, betulnya tuh ada pertanyaan yang kadang tuh jauh lebih berat daripada itu, Kak. Yaitu Apa tuh? ditanyanya, Ada kapan jadi nikah? deg-degan. Iya, Aduh. Oke, itu tuh kadang pertanyaan yang begitu berat. Kakak pernah gak sih ditanya-tanya kayak gitu? Masalah kapan nikah itu tuh gimana ya? Ibarat kayak azan itu pasti 5 waktu, tapi setiap tempat itu beda-beda kan waktunya. Iya. Sama kayak nikah. Oke. Setiap orang akan ada waktunya, tapi memang beda-beda. Emang quotes ada ya someday. azan buat lomba-lombaan? Ada waktu SD lomba azan. Oke, Masya Allah, keren banget sih kakak, jawabannya selalu membuat aku tersepona. Oke guys, kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, teman-teman pasti kepo banget ya, kenapa sih kakak ini jauh-jauh dari Lampung gitu ya, kok mau menetap di Sumbawa gitu ya. Ya aku pun sebenarnya nyaman banget ya di Sumbawa, karena emang tempatnya ya senyaman itu gitu menurut aku pribadi gitu ya, orang-orangnya sangat ramah gitu intinya. Nah, gimana sih kak ceritanya? Sedikit dong tentang kisah kakak bertemu sang pendamping kakak saat ini sampai akhirnya kakak merubah KTP gitu loh. Gimana kak? Spill. Flashback ya udah. Iya. Berapa tahun yang lalu nih? Ya berapa ya? Flashback dulu, jadi pas awal-awal pertama tahu ya, belum kenal, tahu aja gitu. Kebetulan beliau ini adalah salah satu coach dalam kegiatan bisnis dan saya ikut dalam kegiatan itu gitu. Beliau ini salah satu coachnya. Dan di situ memang beliau terkenal dengan galaknya ya. Kamu Uji kan juga tahu sendiri ya. Galak, tegas gitu. Meskipun ya memang banyak banget orang yang deket sama beliau karena memang meskipun galak,
tapi cukup perhatian juga, cukup humble gitu, tapi tetap galak ya. Apakah sampai Tetap sekarang ya? sebel gitu. Nah terus saya baru tahu tuh di situ. Kemudian Mm. beberapa kali kayak ikut kegiatan dan kebetulan terakhir itu saya ikut kegiatan dan beliau coachnya lagi. Salah satu Wow. tapi ya, nggak Kayak cuman memang beliau. sudah terencana gitu, tapi bukan kita yang merencanakan ya. Iya, dan itu Oke, pun oke. saat itu kita kan nggak ada yang tahu ya Mhm. kegiatan itu siapa aja coachnya karena memang lumayan banyak gitu. Mhm, Jadi mhm. dan beliau itu salah satunya. Di situ ketemu lagi di kegiatan tersebut. Dan waktu itu di kegiatan itu sedikit ada masalah miskomunikasi Mhm. dan saya yang kena. Kena marah Akhirnya gitu ya? terus akhirnya saya itu dimarahin lah, dimarahin. Ya jelas lah, namanya juga orang serem ya, terkenal Iya. serem juga, saya takut. Tapi Apalagi dibalik kakak ini sosok-sosok yang sangat terlihat lembut gitu ya. aduh itu terlalu meninggikan. Tapi dibalik takut itu juga ada kayak rasa kesel juga gitu, karena Jadi kan kayak menguji adrenalin harus berani nih gitu ya. karena miskom juga kan ya kamu Ji. Selain jadi ya udah deh, saya mikir daripada saya ngejelasin panjang lebar gitu kan, jadi ya udah saya diemin aja, atau juga udah dimarahin ini kan. Iya, benar. Jadi mendingan diem aja deh gitu. Itu terakhir ketemu. Setelah itu udah selang beberapa waktu, berapa bulan gitu saya lupa ya. Tiba-tiba saya dihubungin. Saya dihubungin, dibilang ada 5 nih pesannya. Disuruh banyak belajar, banyak baca buku, banyakin ibadah, luasin sabar, sama perketat penjagaan diri. Masya Allah. Katanya gitu. Tiba-tiba ya. Bingung nggak? Lah, ini orang siapa? Terakhir ketemu juga abis marah-marah gitu kan, Iya, tiba-tiba iya. nyuruh banyak bener lagi. Nyuruh banyak sabar karena beliaunya Galak ya. iya, iya, Terus iya. ya udah saya diemin kan di situ. Terus nggak lama dari itu tiba-tiba orang tua tuh ngehubungin, ngasih tahu kalau misalnya ternyata saya posisinya sudah dalam khitbahan, saya sudah dilamar. Wow. Gitu. Mind blowing. Pasti bingung kan, pasti Iya, banyak kaget yang banget. bertanya-tanya, kok bisa sih nggak nanya dulu ke Iya, pihak ya. perempuan gitu, Apakah kok kakak bisa mau atau enggak gitu ya ibaratnya ya. terus kok bisa dapat alamatnya dari mana, padahal kan Sumbawa Lampung kan beda berapa pulau Iya, gitu bener kan. banget. Jadi kenapa kok bisa tahu gitu ya alamat, nomor HP orang tua gitu. Kebetulan beliau ini megang seluruh data Nusantara. Oh iya, kayaknya sampai sekarang. Ada nomor orang tua, alamat di situ juga lengkap gitu ya. Dan beliau ini ngambil dari situ. Saya nggak tahu ini termasuk penyalahgunaan data atau enggak ya. Bisa dilaporin sekarang ketika sudah punya anak 2. Terus akhirnya disitulah beliau ini ngubungin orang tua, ngobrol-ngobrol. Terus orang tua ngomong, datang aja ke rumah. Suruh datang ke rumah. Akhirnya beliau ini datang bersama keluarganya ke rumah. Itu kakak di mana posisinya? Saya posisi masih di Sumbawa dan nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Beliau langsung ujuk-ujuk datang nih bersama keluarga, pede banget kan, udah orang keluarga kan. Terus datang ngobrol sama orang tua. Ya udah langsung oke, ACC lanjut gitu. Agak ngeri metodenya. Agak ngeri ya. Pasti banyak nih orang yang kayak mikir, wah orang tuanya nih nggak mempertimbangkan dari anaknya. Iya, dari gitu anaknya. Ya. Tapi sebelum kejadian ini tuh sebelumnya lagi udah ada kejadian gitu. Nah sebelum suami saya ini datang, yang dulu masih calon ini ya, itu memang kebetulan tidak bermaksud apa-apa ini ya, sekedar cerita aja. Itu memang sebelumnya udah ada beberapa yang mau juga, cuman saya memang belum mau dan juga belum siap gitu. Cuman di situ setiap saya nolak tuh kayak orang tua kayak sedih gitu loh. Sedih dalam artian ini orang yang datang ini udah soleh gitu, udah bagus, apa lagi, udah gitu ya. oke gitu kan, tapi masih aja nih enggak gitu. Yang mereka khawatirkan apa nanti bakalan ada yang datang lagi sebaik ini, itu sih yang mereka khawatirkan. Jadi ngelihat orang tua sedih dan kepikiran gitu, saya mikir
ya udah deh, saya serahin aja semua keputusan ke orang tua. Toh selama kita terus memperbaiki diri, insya Allah yang dikirim Allah itu pasti yang terbaik. Dan Keren orang tua banget. juga pasti akan memilihkan anaknya yang terbaik juga gitu. Jadi ya udah, saya serahin semua keputusan ke orang tua. Dan kebetulan setelah kejadian itu, Mm-mm. selang beberapa waktu, suami saya ini datang, dulu masih calon ya. Masya Allah. Jadi ya udah dia langsung. Jadi itulah kisahnya singkat tentang gimana Kain bertemu suaminya ya teman-teman. Dari cerita kakak tuh aku mikir kayak semoga ini bisa menjadi inspirasi ya buat para cowok-cowok di luar sana ya. Biar ibaratnya tuh mentalnya tuh jangan lagi mental jemput cewek depan gang atau berani ngechat doang, ya kan, ngajak pacaran doang gitu. Tapi kalau emang serius, iya bener. Kalau emang serius, ya seriusin gitu. Tapi kalau emang belum siap, ya jangan dulu, ya nggak sih. Mending Siapin ya diri ngumpulin dulu. selain ilmu gitu ya, dirinya dan juga tentunya Iya, benar apa itu kak? banget. Apa ya? Bukan Aduh, tentang saya cinta. polos ini. Tapi gimana Fulus mempersiapkan ya. fulus gitu ya, karena balik lagi teman-teman, kita hidup bukan di dunia dongeng yang uang kita bisa dapetin dengan simsalabim abracadabra gitu ya, tapi semuanya tuh didapetin dengan usaha kerja keras kita gitu. Makanya ya ini tuh cerita ini bisa jadi reminder banget gitu loh buat aku pribadi dan buat teman-teman di luar sana gitu, supaya ya kita fokus untuk memperbaiki diri sendiri gitu ya, menjadi versi terbaik. Apalagi pesannya tadi ya, 5 pesannya apa lagi tadi kak, coba kak? Banyakin belajar. Banyakin belajar, Banyakin baca buku. banyakin baca buku, Banyakin ibadah. banyakin ibadah. Luasin sabar sama perketat penjagaan diri. Nah, Kenapa sih disuruh 5 itu, coba? Kenapa? Karena kenapa disuruh banyakin belajar sama baca buku itu untuk mempersiapkan diri kita menjadi seorang istri dan ibu ke depannya. Masya Allah. Karena belajar itu tuh nggak bisa dalam semalam tiba-tiba kita Iya, jadi jenius bener. gitu. Ya kan? Kita bukan Ustadz Adi Hidayat yang sekali baca nggak lupa-lupa. Langsung hafal sama halaman-halamannya ya. Iya. Dan iya. kenapa kita disuruh luasin sabar? Karena mau siapapun orangnya, meskipun ujiannya beda-beda, menuju pernikahan itu pasti akan ada ujiannya. Iya, benar banget. Itu baru menuju pernikahan ya. Belum nanti pas sudah nikah nanti, pasti akan ada lagi ujiannya, meskipun setiap orang itu berbeda, itu pasti ada. Iya, Gitu. benar Dan banget. kenapa kita harus tetap terus menjaga diri? Karena ya namanya setan itu kan nggak ada yang mau orang jadi halal ya. Jadi dapat pahala kan nggak ada yang mau. Jadi Iya, kita benar. benar-benar harus kuatin ibadah, jaga penjagaan diri, Iya. gitu. Banyakin sholat istikharah. Benar banget. Meskipun sudah dalam hitbahan, kita tetap perbanyak sholat istikharah Karena karena kan belum salaman ijab gitu ya. belum ijab dan Belum sah kabul ya, gitu. belum sah, benar. Sama kakak tadi sempat nyebut ya, perbanyak belajar itu supaya untuk persiapan gitu kan. Nah iya, karena kebanyakan dari kita tuh bahkan baru belajar tentang dunia perumah tanggaan atau pernikahan itu H-1 akad. Iya, Bisa benar jadi banget. bahkan ketika akad baru dikasih wejangan sama Benar si banget. ini tadi ya, apa namanya, biasa kalau yang suka nikahkan kita tuh apa namanya kak? Wali nikah. Bukan. Ada nama lainnya, penghulu ya. Susah banget ya nyebut nama penghulu ya. Udah lama sih ya nikahnya, jadi lupa. Aduh, saya belum ya saya. Jadi kan penghulu tuh suka nasehatin dulu biasa Iya, ya benar sebelum banget. mulai pernikahan. Bahkan biasanya baru paham tentang dunia perumah tanggaan tuh baru dari situ gitu. Jangan sampai ya teman-teman. Jadi kalau bisa mulai dari sekarang gitu. Dan yang belajar itu jangan pihak wanita aja, Iya, gitu. Pihak benar. Harus laki-laki dua-duanya. juga. Kayak misal setelah ijab, pihak laki-laki pegang ubun-ubun, bacain doa, Pasti sholat 2 doanya rakaat. gitu. Jangan sampai nanti doa makan. Kan agak bahaya. Gitu kan. Jadi Iya, kan kalau benar-benar. misalnya kita nggak tahu tentang step-stepnya, kita nggak akan bisa ngejalanin itu. Ngejalanin gitu. ibadah pernikahan jauh Iya. lebih indah lagi. Masya Allah. Bisa dapat lebih kan berkahnya. Kak, pertanyaan terakhir. Tiba-tiba terakhir. belum. Hampir terakhir. Jadi kan itu tadi kakak udah ceritain ya kisah tentang gimana kakak bertemu si Dia ya, yang hari ini bersama kakak sampai detik ini gitu. Bagi share dong kak ke kita, gimana sih keseruannya pacaran pasca nikah? Biar kita tuh nggak sibuk pacaran sebelum nikah, tapi oh ternyata pacaran setelah nikah tuh lebih seru loh. Gimana sih kak? Gimana share dong? Gimana ya? Pacaran setelah nikah itu Masya Allah.
gitu. Jadi Aduh, deg-degan ya. kenapa sih ya sepelenya aja deh gini, Heeh. kalau misalnya kita pacaran udah halal ya, Iya. malam mingguan nih kita keluar Heeh. sampai tengah malam, pas kita pulang dari malam mingguan tuh jalan yang kita susurin itu tujuannya sama, Heeh. menuju atap yang sama. Heeh. Tapi kalau misalnya kita belum halal kan beda jalan, harus Iya, nganterin ceweknya bener-bener. dulu gitu kan, beda atap, sementara masih kangen-kangenan, itu gimana ya rasanya gitu kan. Nggak ngerti. Terus belum lagi kalau misalnya udah tengah malam diteleponin orang tua, Iya, bener kamu ya, di kayak mana, jam segini belum kok anak saya belum pulang. diantar ini Iya gitu gitu ya. kan, orang tua Belum lagi tuh yang backstreet gitu ya. udah gunda gelisah gulana Kayak gitu nggak ada ya ketenangan namanya nggak sih mau tuanya. jalan Bener bareng? banget. Mm-mm. Nah terus belum lagi kalau misalnya udah tengah malam nih, Mm-mm. pas dianterin nyampe depan rumah, dijulitin lagi sama tetangga Iya ya kan. bener, ya Allah. Ya Allah, anak Kayak perempuan nggak ada zaman bener-benernya ya. sekarang ya mainnya tengah malam. udah Padahal gitu kadang kan. mereka yang suka nanya, kok nggak pacaran? Iya. Iya bener banget, tapi giliran dilakuin dipertanyakan. Iya bener banget, jadi serba Gitu. salah ya. Belum lagi pas masuk rumah, di Mm-mm. luar dijulitin, pas masuk rumah diomelin Dimarahin lagi. lagi. Sementara kalau misalnya kita udah pacaran, udah halal nih, Hmm. kita pulang di jalan yang sama, masuk ke atap yang sama, Mau pulang jam 2 malam juga ya. nggak ada yang nyariin gitu kan. Iya, Terus iya. nanti kita bersih-bersih badan, sikat gigi bareng-bareng, cuci muka sama-sama, skincarean malam sama-sama. Pas kita mau tidur pun nggak perlu slip callan, Iya. tinggal tatap aja depannya udah pasangan kita ya kan. Iya gitu ya. Itu sederhananya gitu sih. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ditanya pacaran setelah nikah itu kayak gimana, ya Masya Allah luar biasa indah banget gitu. Karena kalau misalnya kita nikah itu niatnya memang karena Allah gitu ya Kak Mm-mm. Muji, yang dikasih Allah itu melebihi apa yang kita minta. Masya Allah. Dan menurut saya itu adalah suatu hadiah terbesar, hadiah terindah yang Allah kasih sih, itu menurut saya. Karena dan kalau dipikir-pikir, mana ada sih hadiah dari Allah yang gak indah. Iya sih, benar. Jadi ditanya kesimpulannya adalah ya Masya Allah indah banget Iya. pacaran setelah nikah. Karena hadirnya aku di sini juga indah. Oke, seseru itu ya guys ya, dan masih banyak hal lagi ya Kak tentunya gitu yang keseruan-keseruan lainnya. Bener sih kata Kakak gitu, kadang kalau pas bulan Ramadan kan kita suka jalan-jalan pagi ya. Ya nggak sih? Itu Benar. kadang tuh di jalan bisa dibedain tuh mana pasangan yang udah nikah sama belum gitu. Yang udah nikah tuh Benar. enjoy aja jalannya gandengan. Tapi yang belum nikah awalnya gandengan, pas kita lewat dilepas. Lagi bulan suci. Ibaratnya mereka kan akhirnya was-was sendiri gitu kan. Iya. Akhirnya mereka nggak nyaman dengan apa yang mereka lakukan karena Sebenarnya dalam sebenarnya hatinya ya juga ngerasa menolak gitu bersalah. Ya dalam hatinya sebenarnya ngerasa bersalah, Mm-mm. menolak, ingin yang terbaik gitu. Tapi secara naluri kemanusiaan ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara naluri kemanusiaan mereka juga ingin gitu ya seperti kakak-kakak yang sudah berumah tangga. Iya. Tapi lagi dan lagi gitu ya, mau nggak mau kita harus menahan diri kita gitu teman-teman, kalau emang kita belum siap secara keilmuan gitu ya, secara mental, secara fisik maupun secara keuangan. Jadi ibaratnya Allah tuh udah bilang gitu, tidak ada obat di antara dua orang yang saling mencintai kecuali menikah gitu. Dan kalau emang belum siap menikah, ya udah puasa gitu, puasa, belajar lagi gitu supaya nggak tadi gitu ya menghabiskan hari-harinya untuk ibaratnya ngejagain jodoh orang. Iya benar. Gitu. Oke, Ya, las jagain Kak jodoh ya. orang ya. Iya, Kak kasih pesan-pesan dong buat kita, nasihat buat kita, terutama aku juga gitu ya. Mungkin hari ini aku ngomongnya kayak gini nih, nggak tahu nih ke depan nih aku hilaf apa enggak gitu ya. Semoga Doain terus semoga enggak gitu ya, tetap tetap dalam lurus pada penjagaan koridor. ya. Coba kasih reminder nih Kak buat aku dan juga buat teman-teman di luar sana supaya kita bisa tetap menjaga diri kita. Gimana ya, karena zaman sekarang itu kan banyak orang yang berpikiran pacaran itu sebagai ajang untuk menyeleksi Bener. pasangan masa depan, ya kan? Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah fokus aja memperbaiki diri gitu. Dalam artian introspeksi diri, membenah diri, memperbaiki diri menjadi lebih baik. Karena insya Allah yang datang juga bakalan yang terbaik, Insya Allah. gitu kan. Jadi ya alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin gitu. Allah yang bakalan ngasih sakinah ke hati orang-orang mukmin gitu. Jadi Allah sendiri yang bakal ngasih sakinah ke hati-hati orang yang ia cintai. Kalau misalnya Allah udah ngasih sakinah ke perempuan, ke seorang wanita, maka
seorang wanita ini nantinya akan menghargai pasangannya kelak. Sementara kalau misalnya Allah udah ngasih sakinah ke seorang lelaki, maka nantinya laki ini akan lebih menyayangi pasangannya kelak gitu. Dan kemudian Allah menyatukan kedua jiwa tersebut dan jadilah sakinah mawaddah warahmah. Kalau misalnya dibilang hebat banget ya pasangan ini gitu, bisa tentram banget seperti sakinah mawaddah warahmah gitu. Yang hebat itu bukan mereka, tapi karena Allah yang menurunkan sakinah itu kepada pasangan tersebut. Jadi yang harus dilakukan adalah kejarlah cinta dia Allah, kemudian nantinya dia akan memberikan cintanya kepada kita untuk mencintainya, atau sebaliknya. Masya Allah, tabarakallah Mams. Oke. Luar biasa ya pesan-pesan dari Kak Ain, kakak kita yang sangat comel ini. Tapi ternyata di balik kecomelannya beliau itu sudah merasakan manis pahitnya asam kehidupan gitu ya. Beliau sudah berumah tangga alhamdulillah gitu, dan bisa sharing bareng kita hari ini dan mengasih pesan-pesan spesial buat teman-teman di luar sana. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan podcast seru lainnya di seluruh sosial media Liputan Sumbawa. Hari ini aku bareng Kain, bisa jadi besok aku bareng yang lain. Nah, oke, jangan galau-galau gitu ya. Ini Ramadan ke-20, bentar lagi beres Ramadan. Nantikan tema seru yang akan aku kasih buat teman-teman lainnya, tentunya masih bersama Liputan Sumbawa. Oke teman-teman, itu aja dari aku Mujiati. Saya dari Ain. Oke, kita pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.